Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Pertanyaannya apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa kemudian Anies batal diusung oleh DPP PDIP? Tampaknya ini memang di internal PDIP sendiri itu ada faksi-faksi yang berbeda-beda. Faksi yang ingin mendukung Anies itu Puan tampaknya juga ada di faksi itu karena dia sudah menyatakan bahwa peluang Anies itu sangat besar pada waktu itu ya, lebih dari 50%. Hasto jelas dalam posisi seperti itu karena kepada beberapa teman dia juga memastikan, sampai kemarin sore dia memastikan bahwa akan mengusung Anies dan Rano Karno, begitu juga Ahmad Basarah. Jadi sebenarnya faksi yang mendukung Anies ini juga cukup banyak, tapi juga ada faksi-faksi yang tetap menginginkan kader internal yang diusung, dan salah satunya yang nama yang didorong-dorong untuk maju itu adalah nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, karena Ahok ini kan sudah resmi jadi kader PDIP ya. Hari Ahad kemarin itu misalnya para pendukung Ahok yang sering dulu disebut sebagai Ahoker itu bertemu dengan wakil sekjen DPP PDIP Adian Apitupulu, dan mereka menyampaikan aspirasinya agar DPP PDIP itu mengusung kader sendiri, dalam hal ini adalah Ahok. Dan pada waktu itu secara diplomatis Adian Apitupulu menyatakan bahwa itu semua diserahkan kepada ibu, artinya diserahkan kepada Megawati. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa di dalam internal PDIP itu sendiri masih ada keinginan untuk mengusung kadernya, begitu ya. Dan ini saya kira wajar, dan itu sejalan saya kira dengan sikap Ibu Megawati ya dalam dua kali sambutannya, baik sambutannya pada tanggal 22 Agustus lalu dan yang tadi itu terkesan memang Ibu Megawati juga lebih menginginkan agar yang muncul itu kadernya sendiri. Tetapi saya kira mereka-mereka yang mendukung Anies Baswedan itu punya kalkulasi sendiri ya, kalau mereka mengusung kader sendiri itu ya berat peluangnya untuk menang di Jakarta itu. Kenapa? Karena di pilkada kemarin kan suara PDIP itu di Jakarta itu merosot ya. Perolehan kursinya itu hanya 15 kursi dari 106 kursi yang ada di DPRD Jakarta. Artinya ini sekitar 14% sekian lah begitu ya. Dan kalau kita kemudian menengok ke hasil Pilpres ya, Pilpres 2024 itu ketika mereka mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud itu di Jakarta mereka juga hanya memperoleh 17%. Ini beda dengan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin pada Pilpres kemarin itu dia hanya kalah tipis dibandingkan dengan pasangan Prabowo Gibran. Anies pada waktu itu memperoleh Caimin maksud saya memperoleh 41,06%, sementara Prabowo Gibran itu memperoleh 41,67%. Jadi hanya beda 0,60% saja ya. Jadi ini tipis banget, dan peluang, dan dari survei-survei juga menunjukkan bahwa Anies itu sekarang ini surveinya tertinggi gitu. Bahkan kalau orang seperti Ahok itu nggak sampai separuhnya ya, atau sekitar separuhnya saja dari elektabilitasnya Anies Baswedan. Sementara Ridwan Kamil itu jauh di bawah Anies, bahkan juga dia masih di bawah Ahok. Artinya apa? Kalau kemudian PDIP katakanlah seperti dikatakan oleh Dodo Kambai itu kemudian memutuskan mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno, kan ini sama saja dengan bahwa PDIP nggak berniat menang dong di Pilkada Jakarta. Kenapa? Karena mereka ini berhadapan dengan calon yang diusung Kim, yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Ini diusung oleh 12 partai politik ya. Katakanlah Ridwan Kamilnya sendiri nggak terlalu signifikan ya, karena elektabilitasnya kecil. Tapi kalau kemudian di situ ada faktor PKS, itu kan tentu saja itu akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena PKS kan pada pemilu legislatif tahun ini dia menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Dia memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jakarta, yakni 18 kursi, dan total itu sekitar 16%. Nah, ketika misalnya katakanlah dihadapkan dengan calon internal, itu katanya bakal solid ya kader dari PKS. Tapi ketika yang maju itu Anies Baswedan, peluang kader-kader dan simpatisan PKS itu untuk kabur dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu sangat besar. Kenapa? Karena dari survei yang dilakukan oleh SMRC misalnya, itu pemilih PKS itu 94% itu akan memilih Anies Baswedan, sementara yang memilih Ridwan Kamil itu hanya 5% saja, dan 1% itu belum menentukan. Jadi dari situ aja kelihatan petanya bahwa ya kalau kemudian PDIP itu mengusung Anies Baswedan, maka
mereka itu akan dapat limpahan suaranya sangat besar dan potensinya menang. Kalau kita misalnya gabungkan saja hasil suara di Pilpres kemarin, Anies Baswedan 41%, sekian, kemudian Ganjar itu 17%, itu kan sekitar sudah sekitar 58% ya. Dari situ saja kan sangat besar perolehan suara mereka gitu. Katakanlah kalau mereka nggak sampai 58% gitu, tapi kalau kemudian ada 3 calon, karena ada nantinya kalau jadi kan tadinya Anies bersama dengan Rano Karno, kemudian Ridwan Kamil bersama dengan Suswono, dan kemudian ada satu lagi pasangan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini kan ya dipastikan ini bisa di atas 50% bisa diraih oleh pasangan Anies dan Rano Karno itu ya, kalau kita lihat seperti itu. Tapi dengan diputuskan mereka hanya mengusung kader internal, ya saya kira suaranya itu tidak lebih dari yang diperoleh pada pemilu legislatif atau paling banyak diperoleh di Pilpres kemarin. Artinya itu antara 14 sampai 17%. Tetapi saya kira jumlahnya pasti lebih kecil lagi karena figur seperti Pramono Anung yang diusung sebagai calon gubernurnya itu, walaupun dia kader senior seperti kalau Hasto kan menyebutnya sebagai sekjen senior, tapi kan tidak banyak publik yang mengenal Pramono Anung itu. Apalagi belakangan ini setelah dia menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, dan nama dia selalu bekerja di belakang layar, jarang sekali muncul di publik. Jadi ada kemungkinan peluang dari PDIP itu untuk suaranya lebih rendah lagi itu sangat besar. Padahal sebenarnya kan mereka ini sekarang bisa memanfaatkan momentum nama Ridwan Kamil yang sedang ancur-ancuran di Jakarta, karena dia ini sekarang setelah dibongkar-bongkar oleh para netizen ini, cuitan-cuitannya di Twitter itu di masa lalu itu sangat menghina warga Jakarta. Jadi kemungkinan besar juga resistensi terhadap Ridwan Kamil. Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, yang dimana saudara kita tersebut membahas soal partai PDIP yang membatalkan usung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara tersebut sangat menarik untuk kita bahas, karena ini kepentingan bagi masyarakat DKI Jakarta agar tidak salah memilih dalam calon gubernur, karena pentingnya pemimpin yang benar-benar memimpin suatu wilayah ataupun suatu kota yang memang benar untuk mencintai rakyat dan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar haus kekuasaan. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara kita itu sangat banyak yang kita dapat, dan berita-berita atau informasi yang harus kita realisasikan dalam sehari-hari kita agar kita bisa melihat calon pemimpin kita agar tidak salah memilih pemimpin. Kenapa Anies dibatalkan diusut dari partai PDIP? Nah, ini alasannya. Terkuat alasan PDIP batal usung Anies jadi calon gubernur DKI Jakarta, Jarot, ada apresiasi kader sendiri. Nah, Ketua Partai DPP, Partai PDIP, Jarod Saiful Hidayat, buka suara soal partainya batal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta di 2024. Dia menegaskan keputusan pasangan calon yang maju di Pilgub DKI Jakarta dan wilayah strategi lainnya akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri. Oh, kalau seperti itu, sekali lagi khusus untuk Jakarta, utamanya ya Jakarta, Jawa Timur, daerah-daerah yang strategis itu adalah kekenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP, ujar Jarod di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Senin 26 Agustus 2024. Tentunya semua calon yang ingin menjadi calon gubernur, kalau misalnya dari masih terkait dengan partai, tentunya
yang memutuskan untuk mengusung salah satu calon atau kandidat yang menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, tentunya itu adalah keputusan dari Ketua Umum Partai PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak sembarangan untuk memilih kandidat. Megawati juga adalah senior dalam berpolitikan, adalah mantan presiden. Dan beliau ini juga banyak hal-hal yang sudah dibuktikan bahwasanya pemikiran-pemikiran yang sudah diberikan kepada masyarakat, terutama untuk kader-kader Partai PDIP. Jadi kita biarkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatif sepenuhnya, teman-teman. Demikian, Jarod mengungkap bahwa munculnya apresiasi dari PDIP mengusung keduanya kader, yakni Pranowo Agung Karno di Pilgub DKI Jakarta. Aspirasi ada. Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu. Ada nama Rano Karno, ada namanya Ahok, betul nggak? Ada namanya Andian, ada nama Roni, ada nama Eriko Sutarduga, ada namanya Prastio, ada namanya Andika, bahkan jelas dia. Tentunya banyak para kader Partai PDIP yang memang memiliki pemikiran dan menguasai dunia politik dan benar-benar yang pas untuk mencalonkan dan pas untuk memimpin suatu kota, yaitu di mana mencalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Anies Baswedan menemui politis PDIP Rano Karno di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Senin 26 Agustus 2024. Tentunya ini sangat menarik dan sangat disayangkan ketika kita tidak mengetahui berita-berita yang sangat menarik, apalagi yang disampaikan oleh saudara yang tadi, bahwasannya kita jangan terburu-buru, kita harus melihat seseorang apakah ini layak untuk menjadi pemimpin atau tidaknya. Komunitas KPS dukung untuk Pranowo Agung Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta. Nah, komunikasi kita sahabat Pram mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 Pranowo Agung Rano Karno untuk memilih kepala daerah ataupun Pilkada Jakarta di 2024. KSP bakal menggelar masa untuk memenangkan pasangan tersebut mulai dari akar rumput hingga tingkat daerah. Komunitas ini kami namakan dengan Kita Sahabat Pram. Ini bagian dari ikhtiar perjuangan yang mengantar Mas Bram dan Bang Noel sebagai gubernur dan wakil gubernur di daerah khususnya Jakarta, ujar Komando KSP Aibul yakni saat mendeklarasikan dukungan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan 3 November 2024. Nah, dan ini ada salah satu artikel yang menurut saya sangat bermanfaat. Apakah ini benar? Ini adalah salah satu tentang Ahok. Ahok ungkap alasan PDIP sulit mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Ini sangat menarik, mengapa partai PDIP sulit untuk mengusung Anies sebagai calon gubernur. Ketua Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Basuki Purnama alias Ahok menilai partai yang akan sulit mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ahok menyinggung status kepartaiannya ia menjadi pertimbangan PDIP untuk mengusung kandidat di Pilkada mendatang. Menurut Ahok, PDIP akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengklaim partainya selalu mempertimbangkan kader jika merasa punya orang-orang terbaik yang pantas berlaga di pemilihan. Benar saja teman-teman, karena latar belakang dari Anies Baswedan juga jauh bukan kader dari partai PDIP. Ahok berunsur tokoh dari luar partai baru pertimbangan jika PDIP tidak memiliki kader lain. Diketahui Anies adalah politikus berlatar belakang no partai meski pernah mengikuti pilkada dalam Pilpres di 2024.
Saya kira untuk orang luar baru saja bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Bisa saja seperti itu di PDIP. Kata Ahok di kantor DPP PDIP Mentang Jakarta Pusat pada Rabu 14 Agustus 2024. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat karena adanya penolakan-penolakan yang benar-benar apa yang disampaikan oleh Ahok tersebut. Mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.